Badallah rijalallah aghithuna li adlillah wa kunu aunana fillah as-sanakhda bifadlillah wa ya aqtabu ya anjab wa ya sadatu ya akhbab wa antum ya ulil albab ta'alaw ansurulillah sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu ajmakum lillah fa ya rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asatati bisyarati wa yasfu waqatuna lillah bikashfil haj bi'an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajh ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqi ulana syafi'il khaqi indallah kutub rabbani wal arifin samadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa ala hadhihi niyatus salihah ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa ala Allah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Para hadirin rahimahullah, saudara-saudara Al-Fakir yang terhormat, yang Al-Fakir banggakan, yang Al-Fakir muliakan, semoga kita semua diakui sebagai hamba Allah yang dicintainya, dimasukkan kepada hamba-hamba Allah yang soleh, dan kita mendapatkan ridhonya, rahmatnya, maghfirahnya, sehingga kita selamat dunia dan akhirat, kita bisa dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita
nikmat-nikmat yang tidak bisa terhitung oleh kita. Dan marilah kita haturkan sholawat dan salam kepada penghulu umat, Nabi Agung akhir zaman, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan rahmat dan salam kepada para sahabat-sahabatnya, pada tabi'innya, dan kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat bil masyriq wal maghrib seluruhnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita saling bersilaturahmi, mari kita saling membantu, mari kita saling berbagi, dan mari kita saling mengisi, saling melengkapi di antara kita. Karena tidak ada manusia yang cukup dengan sendirinya, kita hanya harus saling bantu-membantu. Karena pada hakikatnya kita semua diberi oleh Allah hanyalah sedikit-sedikit saja. Subhanallah. Apa rahasianya? Rahasianya supaya kita bisa bersatu, bisa menyatu, dan saling menjaga kesatuan. Oleh karena itu, marilah kita eratkan tali silaturahmi, perbanyak saudara, pererat persaudaraan. Jangan sampai kita bercerai-berai. Na'udzubillahi min dzalik. Karena perceraian, perbantah-bantahan, perpisahan itu adalah hanyalah satu tanda kehancuran yang dahsyat. Subhanallah. Kita bersatu, kita akan teguh. Tapi kalau kita masing-masing berindividuan, ya itulah tandanya kehancuran. Kita bersatu pasti kuat. Kita kuat pasti menang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mari kita bersatu. Mari kita menyatu. Dan mari kita jaga persatuan. Mari kita saling bersilaturahmi. Saling menyapa. Saling mendoakan. Itulah Islam mengajarkan. Makanya kata Nabi kita, ittaqillah, bertakwalah. Takwa itu maksudnya kita benar-benar menghadap Allah. Benar-benar kita melaksanakan apa yang disuruh Allah, dianjurkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itulah takwa. Di mana kita harus bertakwa? Haitsu ma kunta, di mana saja kita berada. Kita berada di lautan, kita berada di daratan, kita berada di udara, kita berada di atas gunung, kita berada di bawah gunung, di perkampungan, di perkotaan, tetap kita harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan kewajiban, keharusan, dan meninggalkan apa yang dilarang, yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta kita semua. Insya Allah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah dan memberikan kepada kita untuk bisa dan berkuasa kita untuk melaksanakan perintahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Satu, kita harus selalu konsekuen, harus selalu menghadap, harus selalu setia, harus selalu melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban terhadap kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wattabi'i as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan kita jangan sekali-kali berbuat kesalahan. Tapi kalau saja kita misalkan nih berbuat kesalahan nih, wah, kita pada suatu waktu, pada suatu saat kita berbuat kesalahan, apapun kesalahan itu, tidak usah Al-Fakir katakan. Karena kita pada dasarnya kita manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tahu, oh ini salah, oh ini benar, pasti tahu. Tuh, apabila kita melaksanakan, mengerjakan sesuatu yang salah, maka harus diikuti dengan pekerjaan kebaikan. Kenapa? Karena tamhuha. Jadi amal kebaikan itu yaitu bisa menghapus pekerjaan yang salah, yang jelek. Contohnya, ya misalkan kita nih di perjalanan pas ada perempuan lewat, pas kita dilihat aja perempuan cantik ya, itu kan bukan mahram.
dilihat sama kita, ditelak-telak, langsung kita ditilik-tilik. Wah, ini pantatnya besar amat, kita dibayang-bayang, itu kan dosa, kan bukan mahram. Misalkan, ya, atau misalkan kita di perjalanan nih, ada barang orang ngegeletak, misalkan diambil aja sama kita. Padahal itu kan orang yang jatuh, misalkan itu barangnya kan dia mencari. Kalau di dalam Islam kan harus diumumkan ini barang siapa. Kita ambil, itu kan barang haram. Apalah perbuatan yang kira-kira salah, yang kira-kira bukan hak kita, yang kira-kira pekerjaan itu tidak benar, maka harus kita berbuat tandingannya itu apa? Ya kebaikan. Ya kita misalkan, wah setelah ini melihat itu bukan mahramnya, kita imbangan, kita sholat sunnah, sholat taubat. Atau misalkan kita ini di jalan nemu barang orang, misalkan nemu uang 1.000 atau 10.000, kita ambil, ya kita datang ke kampung sedekah ke orang. Lagi ya minimalnya sebesar itu yang kita temukan, ya maksimalnya melebihi dari itu. Pokoknya intinya apabila kita melakukan kejahatan, apabila melakukan kejelekan, harus diikuti dengan perbuatan yang baik-baik, supaya kelakuan amal kita yang jelek itu terhapus oleh kelakuan yang baik itu yang kita ikutkan. Wa khaliqin nasa bi khuliqin hasan, dan kita bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ya, kita ketemu orang yang sesama kita, ya kita saling memuliakan, saling menyapa, saling sono, saling kangen, saling tanya menanya, konsultasi. Itu khuluqin hasan. Supaya orang itu senang, bahagia, enak. Ya ketemu misalkan orang yang lebih atas dari kita, lebih tua dari kita, ya kita hormat, kita cium tangan, kita menyapa dengan sopan. Kalau kira-kira kita bisa membantu dan dia perlu bantuan, kita bantu. Dan ketemu yang bawahan dari kita, misalnya yang lebih muda dari kita, ya kita sayang, harus sayang. Tanya, gimana? Itulah kewajiban, keharusan yang harus kita lakukan, ajaran Nabi kita, ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita melakukan seperti hal itu, ya berarti kita benar-benar umat Nabi Muhammad SAW, bukan hanya mengaku di bibir, tapi kita pun mengaku dengan hati. Karena mengaku dengan bibir itu mudah, namanya kepalsuan. Tapi mengaku dengan hati sanubari yang paling dalam itu adalah kebanyakan yang susah kita untuk melaksanakannya. Tapi susah 1.000 susah, susah 1.000.000 susah, tetap kita harus laksanakan. Karena itulah ajaran kita, itulah yang harus kita kerjakan. Tuntunan kita seperti itu, supaya kita fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Di sini Al-Fakir ke acara inti yaitu mau menijazahkan satu ilmu. Apabila kita punya keinginan, punya tujuan, punya maksud, ingin terlaksana dengan cepat, dengan mudah dan cepat. Ini kita kan semua pasti punya keinginan, punya cita-cita, punya maksud, wah saya ingin ini, saya rencana mau begini. Tuh itu kan supaya ingin cepat tercapai, supaya ingin cepat terlaksana dengan mudah, tidak susah payah. Ini ada Al-Fakir ijazah dari para masyayikh, para guru-guru Al-Fakir. Itu tulis Al-Fakir ijazahkan, silahkan amalkan, tulis dulu, hafalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iyadanu malakhusu daimun alladzi huwa musabbahun fi kulli makan wa mamduhun fi kulli lisan wa madhkurun fi kulli awani wa zaman. Itu ditulis di kertas. Setelah ditulis di kertas, langsung kita mencari walungan
Walungan itu ya kalau bahasa Indonesia sungai ya. Mencari sungai yang besar, sungai muara lah. Sungai yang besar, yang luas, atau ke laut sekalian. Itu yang catatan tadi itu di kertas ya kita lipat, langsung kita bungkus pakai plastik ya supaya rapi lah. Supaya rapi. Terus masukkan ke toples apa bekas tarason atau bekas apa atau bekas misalkan botol kayu putih nggak apa-apa, masuk ke situ, tutup lagi ya, tutup lagi pakai tanah, masukin tanah sedikit, langsung kita lemparin ke tengah laut atau ke tengah sungai sekuat tenaga sambil kita minta kepada Allah, ya Allah, saya minta apa yang kita mau. Sambil kita meraung, sambil kita menangis di dalam hati, minta apa yang kita inginkan, sebutkan. Insya Allah, apa yang kita minta, apa yang kita mau, apa yang kita cita-citakan, pasti terlaksana dengan mudah dan cepat. Tapi tentu sebelum kita mengerjakan seperti itu, ya kita harus dibeli dulu itu kalimat dengan puasa. Puasanya tidak lama, itu cuma 3 hari. Insya Allah 3 hari tapi muti. 3 hari tapi muti. Mulai puasa bebas hari apa saja. Di wiridnya berapa? Di wiridnya itu semalam 349. Setelah beres kita puasa ya baru kita praktek seperti tadi, ditulis, langsung masukkan ke botol kecil, kasih tanah, tutup lagi, langsung dilemparin ke tengah lautan sambil kita menjerit meminta kepada Allah apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, apa yang kita cita-citakan, pinta kepada Allah, langsung ucapkan. Insya Allah terlaksana secara mudah dan cepat. Ada saja Allah, kekuasaan Allah. Itu yang Al-Fakir bisa aturkan, bisa ijazahkan. Semoga bermanfaat dan insya Allah bermanfaat. Sekian demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.